Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu unzila rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, faya ayal mu'min rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadiratnya atas nikmat yang senantiasa tercurah sehingga kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat itu. Selanjutnya mari kita renungi firman Allah yang ditujukan kepada kita sebagai manusia. Tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, yaitu mereka yang diberi hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberi mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka diberi telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu laksana hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Masyurul muslimin rahimakumullah. Allah sangat menghinakan pada hambanya manusia yang tidak menggunakan hati, penglihatan, dan pendengaran untuk mengenal dirinya. Allah sendiri memuliakan pada kita dengan firman-Nya. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak turun Adam, dan kami telah menyediakan juga bagi mereka kendaraan di darat dan di laut, serta kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami berikan pula kepada mereka kelebihan-kelebihan yang lebih utama dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Masyurul muslimin rahimakumullah. Kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita memang sangat banyak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kelebihan yang diberikan kepada kita adalah hati, akal, pikiran, perasaan, kemauan, adab, kemampuan berbicara, dan lain-lain kelebihan yang teramat banyak. Hati
yang Allah sudah berikan kepada kita suatu piranti yang sangat mahal. Dengan hati itulah, dengan kolbun itulah kita mampu membaca gelagat tipu daya. Kita mampu membaca kejujuran ataupun ketidakjujuran orang lain. Dengan hati itu pula kita bisa mengendus kejahatan. Dan hati diciptakan sebagai fitrah, berfitrah yang baik. Hati akan senantiasa ingin yang benar. Hati selalu ingin yang jujur. Hati selalu ingin yang adil, selalu ingin yang lurus, dan selalu ingin yang baik-baik. Maka orang mengatakan hati adalah kamar keadilan. Juga mampu pula hati membaca keadilan. Hati akan berontak ketika melihat ketimpangan hukum. Hati akan protes ketika melihat ketidakadilan. Disitulah hati menunjukkan punya basyurah yang sangat tajam atau pandangan batin yang sangat tajam. Dan hati merupakan intinya manusia. Rasulullah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, fa in soluhat soluhal jasadu kulluhu, wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qulub." Sungguh dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, yang jika daging itu baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Dan apabila daging itu jahat atau jelek, maka jahatlah jasad itu seluruhnya. Itulah hati. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hati merupakan muara panca indera. Mata, telinga, ketika kita mendengar atau melihat, hati akan mencerna, akal akan menanggapi, dan akan bertindak, berbuat dengan yang paling tepat. Dan dalam hati itulah bisa terisi iman atau din. Selain hati, anugerah yang sangat mahal yang diberikan kepada kita adalah akal. Manusia dan akal, hewan dengan instingnya, dengan nalurinya saja. Akal pun juga sangat mahal. Dengan modal akal, manusia bisa hidup. Tidak sedikit manusia yang berbekal akal, hidupnya sukses, segalanya berhasil. Dengan akal, manusia akan lepas dari tipu daya. Contoh dalam kisah Raja Harun al-Rasyid ketika diperdaya oleh Abu Nawas, yang Abu Nawas telah lebih dahulu masuk di perkampungan Badui yang orang-orangnya punya tradisi memakan daging manusia, dimasak untuk ramai-ramai dinikmati.
Melihat itu, karena Abu Nawas di lingkungan mereka kena aturan ditangkap dan akan dijadikan santapan. Akal Abu Nawas bicara. Ini Raja Harun al-Rasyid tidak tahu. Awas hai Raja. Maka Abu Nawas memainkan akalnya untuk memperdayai sang raja. Hai kaum Badui, kalau kamu menyembelih saya untuk dimasak, sungguh aku kurus, tidak seberapa kau akan bisa menikmatiku. Apa boleh ku carikan gantinya yang gemuk dan segar? Okelah. Maka Abu Bakar mengajak raja menuju ke perkampungan itu. Singkat cerita, sang raja diajak ke sana, ditinggal oleh Abu Nawas dan ditangkap oleh orang-orang barbar itu. Ketika raja akan disembelih, juga akalnya bicara. Berapa hasilmu ketika kamu bekerja? Sang raja akan memberikan solusi dengan hasil pekerjaan lebih berlipat. Kamu akan bisa mendapat uang banyak jika kalian bisa mencarikan aku sutra dan benang. Maka dicarikanlah. Raja bekerja dengan akalnya membuat hiasan, yang pada hiasan itu ada tulisan sandi yang memberi komando kepada panglimanya. Selamatan aku di perkampungan di sini akan disantap oleh orang-orang barbar. Sang panglima membaca itu, secepatnya marahan pasukan untuk menyerbu tempat itu. Itu contoh akal yang menyelamatkan diri. Juga permaisuri yang cerdas. Ada dalam sejarah seorang permaisuri yang dianggap membuka spionase negara. Maka diputuskan oleh raja, suaminya sendiri, kamu harus pergi dari kerajaan ini. Sang permaisuri pun orang yang berakal cerdas. Ia memutar otaknya ketika menghadapi suaminya. Hai putriku, hai istriku, kau harus meninggalkan tempat ini. Maka sebagai permintaanmu yang terakhir, apa yang kau minta akan aku penuhi. Sang permaisuri yang cerdas itu, oh ya Kanda, tapi nanti malam aku akan menyelesaikan urusan itu. Ketika malam tiba, semakin larut dan semakin hening, raja tertidur. Maka sang putri dengan sigap membawa sang suami itu pergi pulang ke rumahnya dengan dipanggul dalam keadaan tidur. Ketika sudah sampai di rumah, sang suami bertanya, hai permaisuriku, mengapa yang kau bawa aku
bukan benda-benda yang berharga lainnya. Dijawab oleh permaisuri itu, sungguh tidak ada hal yang lebih berharga daripada Kakanda yang ada dalam istana itu. Maka Kandalah bagiku yang paling mahal. Itulah salah satu anugerah kecerdasan akal yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Siapapun dari perjaka, andaikan dengan wanita yang rupawan, cantik jelita, hartawan, bergelimang harta, bangsawan karena keturunan orang bertakhta, tetapi ketika diberitahu cantik, rupawan, bangsawan, hartawan, hanya satu yang tidak punya, yaitu akal, pasti sang perjaka tidak akan mau menikahinya. Itulah anugerah akal yang sangat berharga untuk kita syukuri dan kita pelihara. Dari ayat tadi, Allah sangat menghinakan orang atau manusia yang tidak menggunakan hati dan pikirannya, penglihatannya, telinganya. Dikatakan dalam ayat itu laksana hewan ternak yang sangat tidak berharga, tidak bernilai. Bodohnya pikiran, orang mengatakan pandir. Bodohnya akal, orang mengatakan tolol. Bodohnya hati, orang mengatakan dungu. Sangat rendah. Kedungan, sebab orang tidak menggunakan hati. Bagaimana kata menghadapi hati yang dungu? Agama kita juga memberikan resep. Hati itu bisa diasah untuk tajam basyirahnya, untuk tajam penglihatan batinnya. Salah satunya untuk menajamkan mata hati adalah dengan cara mengosongkan perut alias puasa, seperti yang kita laksanakan saat ini. Dengan puasa, orang akan tumbuh rasa empati, simpati, dan belas kasih. Kita tahu bagaimana seseorang yang tidak makan alias kelaparan, tetapi laparnya itu karena terpaksa. Tentu perasaannya hanya menderita dan penuh resiko. Tetapi kalau di niatan puasa, kita merasakan lain. Bab ada kekuatan rohani, kekuatan jiwa yang memberi support pada jasmani kita. Selain mengosongkan perut, resep para alim agar kita berguru pada orang-orang saleh. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayu khalilu. Seseorang itu baik buruknya tergantung siapa temannya, siapa komplotnya, siapa enconya. Seseorang hanya akan dekat dengan
teman yang seide, sejalan, sefikiran. Kalau kamu akan melihat kebaikan seorang, lihatlah saudara, bagaimana ia beragama. Ini salah satu resep untuk menghidupkan hati. Bergaulah dengan orang-orang saleh, orang-orang alim yang memberikan bimbingan rohaninya untuk bertakarub kepada Allah. Resep yang lain adalah dengan mengingat dosa. Wab'i khotiati, tangisilah dosa-dosamu. Dosa itu adalah hal-hal yang membuat hati galau, resah. Ketika kita sedih, ketika kita resah, Allah mengingatkan untuk introspeksi diri, untuk istighfar. Sebab sekecil apapun musibah yang kita terima adalah kafarat Allah dalam melebur dosa kita. Resep yang keempat adalah dengan banyak zikir. Allah menyebutkan engkau akan tenang dengan banyak menyebut nama Allah, dengan zikir kepada Allah. Lebih-lebih dengan menyendiri atau uzilah untuk merenungi diri dan membaca diri. Maka marilah dengan puasa tahun ini laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk mengasah basyirah kita. Bila hati kita berkepanjangan, beku, dungu, Allah menghinakan laksana hewan yang hanya memberi beban kepada yang memelihara, tidak memberi manfaat kepada yang mempunyai. Inna syarad dawabi indallahi sumul bukmul ladina la yaqilun. Surat Al-Anfal ayat 22. Sungguh makhluk Allah yang bergerak, yang bernyawa, yang paling rendah atau paling buruk dalam pandangan Allah adalah manusia yang tuli bisu, artinya tidak mendengarkan dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Kehidupan hewan hanya mencari, makan, dan berhajat. Wong Jawa ngarani telu suatu sikap yang sangat rendah, golek, nyekek, nelek, bahasa kasarnya begitu. Maka marilah dengan resep agama kita tajamkan mata hati, kita buka cakrawala pandang kita untuk mengoreksi diri, mengembalikan fitrah hati kita yang diciptakan sangat awas, sangat tajam, dan sangat rugi kalau sampai tidak kembali kepada fitrah. Fitrah hati itu ingin mencari Tuhannya, ingin berdekat-dekat, berbisik mesra dengan Sang Penciptanya. Karena hati adalah serpian roh Allah. Dalam surat Al-Hijr, wa nafakhtu fihi min ruhi, ku tiupkan rohku pada jasad manusia. Dan yang sebagai perekam adalah hati kita. Hati kita hanya akan bisa tenang ketika menemukan sesembahannya, ketika menemukan Tuhannya. Maka marilah bersama puasa Ramadan tahun ini
lakukanlah seolah-olah ini sebagai puasa yang terakhir, agar kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.